Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Kami dari kelompok 11 ingin presentasikan materi ilmu pendidikan Islam mengenai eksistensi pendidikan Islam di Indonesia. Sebelum berlanjut ke pembahasan pertama, mari kita bahas apa itu Islam. Islam merupakan komponen penting yang turut membentuk dan mewarnai corak kehidupan masyarakat Indonesia. Keberhasilan Islam menembus kehidupan masyarakat Indonesia serta menjadikan dirinya sebagai agama utama adalah prestasi luar biasa mengingat posisi geografi Indonesia yang jauh dari wilayah asal Islam, yaitu Jazirah Arab. Karena jarak tersebut tidak ditemukan pada awal masuk dan dimulainya penyebaran Islam di Nusantara, suatu metode atau organisasi dakwah yang dianggap mapan dan efektif untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat luas. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Sebelumnya, ayo kita pahami apa itu eksistensi pendidikan Islam di Indonesia. Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia dapat diartikan sebagai peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dan kemajuan sosial budaya negara. Pendidikan Islam di Indonesia dilaksanakan secara terencana dan sistematis dengan mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan pada kaidah dan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam tidak hanya mempelajari ilmu agama saja, tetapi juga ilmu-ilmu lain. Menurut Mahmud Yunus, dalam Hasbullah, sejarah pendidikan Islam sama tuanya dengan masuknya agama tersebut ke Indonesia. Selain itu, beliau juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pendidikan Islam loh. Menurutnya, pendidikan Islam adalah pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Islam yang berkaitan dengan pembelajaran agama Islam, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan Islam bertujuan untuk membimbing pertumbuhan jasmani dan rohani ke arah kedewasaan dengan berpedoman pada nilai-nilai Islam. Mahmud Yunus memiliki pemikiran yang strategis loh dan perintis dalam bidang pendidikan Islam. Nah, teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah peran lembaga pendidikan Islam menurut Mukhtar dan Prasetyo pada tahun 2020. Peran lembaga pendidikan Islam di Indonesia sangat signifikan. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan lembaga pendidikan Islam sejak masa pra-kemerdekaan hingga masa reformasi. Sesuai peran dan kontribusi lembaga pendidikan Islam dalam berbagai aspek terbagi menjadi 3. Berikut kita baca dengan saksama ya. Yang pertama adalah aspek pendidikan atau pedagogi. Lembaga pendidikan Islam berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menghasilkan kader pemimpin bangsa yang berwawasan Islam dan nasionalisme yang tinggi. Yang kedua adalah aspek moral spiritual. Lembaga pendidikan Islam berusaha memberikan penguatan dan pemahaman dasar agama yang baik, mengajarkan nilai kejujuran, kerendahan hati, kesederhanaan, dan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Nilai keluhuran itulah yang mengantarkan siswa atau mahasiswa untuk mendapatkan penilaian yang baik di mata masyarakat dan di mata Tuhan. Berikutnya adalah aspek sosial budaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pendidikan Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap corak dan seperti menjaga kekeluargaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang makna lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam menurut Hasbullah adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Kelembagaan pendidikan Islam merupakan subsistem dari masyarakat atau bangsa. Dalam operasionalitasnya selalu mengacu dan tanggap kepada kebutuhan perkembangan masyarakat. Pembahasan eksistensi lembaga pendidikan Islam. Eksistensi berasal dari bahasa Latin exitere, yang berarti tampak, ada, terjadi, benar-benar ada. Exitere terdiri dari ex yang artinya keluar dan sistere yang artinya muncul, dan mereka dijelaskan dalam 4 pengertian. Pertama, keberadaan adalah apa adanya. Kedua, eksistensi adalah sesuatu yang memiliki realitas. Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami, menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, keberadaan itu sempurna.
Eksistensi memiliki makna yang berbeda dalam pemikiran filosofis masa lalu dan masa kini. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.